Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di video saya kali ini, MC Pabuaran. Pada malam hari ini, MC Pabuaran mendapatkan atau kedatangan pasien dari mana? Ujung Gebang. Babakan ya? Iya, Babakan. Dari Babakan, masih tetangga desa dari tempat saya. Tadi dengan siapa namanya? Arif. Arif dari desa Bojong Gebang, Babakan. Baru kena tadi sore ya, iya. sore habis main bola, iya, main habis main bola, ini baru kena. Dan ini bisa dilihat, coba geser ke tengah. Nah, ini susah ya, susah sekali ya, harus dibantu. Nah, kalau dibantu bisa geser. Jadi ini kena lutut, cedera lutut. Bisa diceritakan kronologisnya tadi pas kena atau jatuhnya? Itu awalnya kan kayak bola liar gitu tuh. Ya. Sundul dari back saya, terus saya ambil bolanya. Terus mau kayak ke bawah gitu bolanya. Terus karena lapang gak rata ya. Nah itu di situ. Berarti benturan apa enggak? Enggak ya? Enggak ada. Memang ada masalah di lapangnya yang tidak rata atau bergelombang ya. Iya. Itu hati-hati buat teman-teman juga. Kalau mau main bola atau sparring atau apalah, event atau turnamen, lihat-lihat lapang. Lapangnya kalau bergelombang ya udahlah, dibayar berapa sih? Kan tujuan olahraga itu buat nyari sehat, silaturahmi, udah kebugaran. Stop di situ. Kecuali kalau atlet beda ya. Itu prospeknya ke prestasi. Tuh, ini contoh baru kena cedera tadi sore main bola akibat lapang yang bergelombang. Ya, kemudian bagaimana? Tadi masuk ke sini juga dipapah ya, karena memang sakit banget. Bunyi apa enggak? Kurang tahu. Iya, setelah itu habis kena langsung berhenti atau diganti ya. Kerasanya bagaimana pas kena ini? Kayak hilang gitu tuh, kayak udah sadar, kayak nggak sadar. Tes gitu ya, udah kayak setengah nyawa tuh diambil, maksudnya bukan diambil, maksudnya udah hilang gitu ya. Iya gitu. Kayak Karena sakit banget. Nah ini cedera ligamen tuh ya, ini asetnya olahragawan, bukan sepak bola aja, semuanya ada di lutut. Hati-hati. Kalau penanganannya salah, nanti bisa makin parah cederanya. Kalau penanganannya tepat, sembuhnya nanti akan cepat. Nah, tadi langsung dibawa ke tempat saya. Cuman pada saat penanganan pertama ini, sekali lagi tidak boleh dipijat. Ya, jadi saat cedera ingat RICE. RICE itu RICE ya, bukan nasi. Rest, istirahat, icing, kompres pakai es, kemudian compression, C-nya dibalut atau dibeban, dibebat ya, kemudian rise ya, E-nya elevation, meninggikan posisi cedera lebih tinggi dari posisi jantung, kurang lebih 30 derajat. Itu pada saat nanti mau tidur, diganjel pakai bantal. Nah, kenapa? Ini contohnya ditekuk aja sakit. Bukan sakit sih, nggak bisa kan? Karena nggak ada tenaga. Harus dibantu pakai tangan. Nih, stop. Ya, kita cek drawer. Karena di bagian lutut di sini, kanan, kiri atau depan, belakang, luar ya, LCL-nya ya. Oke, lateralnya. Nah, ini sedikit goyang, hati-hati, takut nanti kena ligamennya. Ya, jadi jangan asal-asalan pijat. Oke, lurusin lagi. Sakit nggak pas lurus? Aman ya? Kaku sih. Kaku. Oke, kaku. Karena ini baru kena. Ini masih masa akut, masa peradangan. Jadi, penanganan pertamanya adalah dengan kompres es. Ya. Ini untuk pengompresannya itu tidak boleh langsung pakai es. Minimalnya pakai kain atau handuk, atau kalau punya ice bag pakai ice bag, kantung buat kompresnya. Nah, jadi penanganan pertama itu istirahat, kemudian dikompres, icing ya, dikompres pakai es. Berapa lama kompresnya? Kompresnya 15 sampai 20 menit. Nanti ya setelah ini. Nah, untuk masa akut itu tidak ada ketentuannya. Tapi pada umumnya itu 72 jam atau sekitar 3 hari. Itu masa akut secara general atau umumnya. Tapi buat saya untuk masa akut ini, masa peradangan ini 6 sampai 8 hari.
Jadi ini nggak boleh dipijat dulu, nanti setelah nanti sudah lewat masa akut, sudah bisa jalan normal, baru bisa dipijat. Sementara selama masa akut, itu kompres. Seperti ini selama 15-20 menit. Ya, kompresnya sehari itu 3-4 kali. Pagi 10 atau sampai 20 menit, siang, sore, malam. Minimal 3 kali kompres. Ya, sehari itu. Ya, kalau 4 kali boleh, lebih bagus. Gitu, lebih bagus. Tuh. Nah, setelah dikompres bagaimana lagi? Diperban atau dibebat atau menggunakan tapping. Ya, nanti akan saya contohkan pemakaian tappingnya. Itu sementara dikompres dulu sambil saya jelaskan. Itu untuk penanganan cedera olahraga, pertolongan pertama khususnya ya. Setelah dibebat atau beban, baru diganjel pakai bantal. Seperti itu. Ya, jadi sekarang penanganan pertamanya hanya dikompres. Setelah dikompres, nanti diperban atau dibeban atau di tapping. Kita pakai tapping di bagian yang cederanya. Tujuannya untuk apa? Agar tidak terlalu luas gerakannya. Jadi ada yang menahan ataupun ada yang melindunginya. Kalau punya keni, pakai keni buat lutut. Kalau di ankle-nya pakai keni yang di ankle. Itu. Kalau pakai tapping ya pakai tapping, ada tapping mah. Seperti itu. Ya, jadi ini penanganan pertamanya harus dilaksanakan dengan benar supaya apa? Nanti sembuhnya total. Tidak kambuh-kambuhan. Kalau sekarang dipijat langsung sembuh 2 hari, 3 hari atau 4 hari ke depan sembuh, udah enakan main lagi, saya jamin ini bakal lebih parah lagi. Karena Pak, ini sendi ataupun di bagian lututnya ini masih bermasalah, terutama ini kena ligamennya. Ya, apalagi kena ligamennya sampai bunyi begitu, dipijit, dipencet-pencet, tekan-tekan di bagian sini, karena ini nggak ada otot, ini bahaya. Itu. Nah, kalau misalkan tadi di drawernya itu udah goyang, ya udah, itu berarti harus di MRI biar tahu jelas sobek atau putusnya, di MRI lebih baik. Seperti itu. Ya, tadi udah saya cek drawer, tidak terlalu goyang parah. Ya, mudah-mudahan tidak kena lah ligamennya, tidak putus. Kalau pengen lebih jelasnya lagi ya nanti tinggal di MRI aja. Seperti itu. Ya, jadi nanti 6 atau 7 hari minggu depan kalau mau dipijit sini lagi. Seminggu silakan bisa ke sini lagi, tinggal janjian aja atau langsung datang bisa. Untuk sementara ini penanganan pertamanya tadi rise, istirahat, kompres es, di tapping atau di beban atau di perban, kemudian pas pada saat tidurnya elevasi. Nah, elevasi ditinggikan atau diganjel bantal. Gitu. Karena ini bener-bener udah kaku ya, nggak bisa diapa-apain ya. Buat jalannya susah. Nah, ini kesalahan-kesalahan pada umumnya ketika kena cedera langsung dipijat. Kena sore, malamnya langsung dipijat. Ini makin parah nantinya. Itu bukan makin cepat, malah makin parah karena penanganannya yang salah. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas, nggak usah tegang. Ketika nanti bengkak, udah biasa aja. Itu memang lagi proses peradangan. Makanya untuk mencegahnya itu ya pakai es dikompres. Sehari 3-4 kali kompres. Nah, ini kan udah rileks kan. Maksudnya rileks dalam artian ya sudah secara dari dalam juga udah enak. Maksudnya nyaman gitu. Jadi bukan pakai yang panas. Nah, ketika cedera itu hindari HAM ya, HAM, HARM. H-nya itu heat, kompres panas, A-nya itu alkohol. Tidak boleh meminum atau mengkonsumsi alkohol, karena itu bisa menghambat penyembuhan pada cedera. Kemudian running, aktivitasnya jangan terlalu berat atau terlalu luas. Makanya harus rest dulu. Kemudian M-nya itu dimasas atau dipijat. Tidak boleh. Ketika terjadi cedera baru, tidak boleh yang sudah saya jelaskan tadi, HAM, heat, alkohol, running, masas. Tuh. Kalau cedera ingat rise dan yang tidak boleh HAM. Rise itu kan rest, istirahat, kompres,
diperban. Nah, ini sudah dikompres. Tahap berikutnya itu di tapping atau diperban. Bebas mau pakai kening, mau pakai tapping. Sementara karena saya nggak ada perban, pakainya tapping. Seperti itu. Ya, untuk ini aja apa namanya? Membantu aja. Diangkat sedikit, ditekuk. Sip. Luruskan. Oke. Nah, untuk pemasangan tapping pun juga tidak asal-asal pasang. Ada tekniknya, ada caranya. Jadi tidak asal pasang begitu aja. Harus ada teknik atau caranya. Jadi sekalian juga saya informasikan ke teman-teman ya, penggunaan tapping ini bukan cuma buat variasi atau gaya-gayaan ya, tapi juga ada manfaatnya. Seperti itu. Jadi kalau cedera nggak usah panik, nggak usah heboh, nggak usah cemas. Yang penting kita tahu teorinya, kita tahu penanganannya, insya Allah sembuhnya akan cepat dan total. Nah, ada cara pemasangannya, tekniknya juga ada. Tidak asal tempel. Kalau asal tempel nanti bisa cepat lepas. Tahu saya dari mana? Dari siapa? Instagram. Oh, dari Instagram. Iya. Untung tahu ya. Iya. Oke. Ini harus benar-benar kering. Tapi nanti ini sementara aja, kalau di rumah punya keni buat lutut, pakai keni aja. Biar... Kalau nggak ada gimana? Ya kalau nggak ada, beli. Iya dong. Ada sekalian di situ kan dekat Intersport. Iya. Beli aja. Soalnya kan 1 minggu kan, 7 sampai 8 hari, ya pakai keni aja. Kalau pakai tapping kan repot masang-masangnya sama siapa. Iya. Gitu. Oke, ada tekuk lagi, sip. Ini ya, ini masangnya di sendi, sep. Jadi nggak asal-asal tempel, biar melekatnya kuat. Tuh. Nah, ini kasih tahu juga ke teman-teman tutorial ataupun cara memasang tapping pada lutut. Jadi tidak asal sembarang pasang. Jadi bukan gaya-gayaan ya, sekali lagi ini pertolongan pertama juga bisa dilakukan. Kenapa harus pakai tapping kayak gini? Ya ini. Jadi biar aman. Oke. Nah, ini cuma 50% aja, ini 100, cuma 50% aja. Nggak usah kencang-kencang. Nah. Sip. Tuh. Nah, ini sudah selesai di tapping. Ini kan kenceng ya, enak ya kalau ditekuk lagi. Nah, ini makin kenceng kan, makin ngepres. Tapi ketika lurus, nah dia kendor. Jadi nggak kenceng. Ini kan mengikuti gerak sendinya. Ini cara memasang tapping yang benar, tuh ya. Tuh, nah ini kan kendor ketika diluruskan. Tapi ketika diangkat tekuk, ini kan pasti sakit ya. Nah, ini ada yang nopang pakai tapping ini.
Nah ini kan kenceng. Tuh seperti itu. Nah ini udah di apa namanya, di compression atau di perban bahasanya, pakai taping. Setelah itu mau tidurnya diganjel pakai bantal. Nah kakinya ke bantal diangkat. Nah ini angkat aja susah ya. Nah tidur. Apa diganjel pakai bantal ini kurang lebihnya 30 derajat ya, biar peredaran darahnya atau aliran darahnya lancar. Coba bisa diperbandingkan nanti kalau mau tidur nggak usah pakai bantal, atau nanti pulang nih lurus biasa sama diganjel bantal, lebih nyaman yang mana? Nah ketika seperti ini kan posisinya kan lebih tinggi dari jantung nih, atau 30 derajat, dia biar peredaran darahnya ngalir. Kalau sejajar atau rata nggak diganjel itu nanti sakit yang ada. Iya benar. Darahnya nggak ngalir. Oke, seperti itu ya. Ini edukasi aja atau informasi buat teman-teman. Sekali lagi barangkali yang baru kena cedera, ini cara penanganan yang baik atau yang benarnya. Jadi rest, istirahat, kompres es, ya, pakai es bag atau pakai kain esnya, kemudian di compression atau di beban, di perban, setelah itu di elevation. Itu ya, sampai masa akut lewat, masa peradangan 6-7 hari. Kalau bengkak nggak masalah, kompres terus. Setelah itu kalau sudah bisa jalan, baru bisa dipijat. Itu ya, kalau bengkak atau apa nggak usah panik, kompres aja udah. Itu. Ada yang tanyakan? Ini ketinggiannya cukup segini ya? Ya, apa namanya, feeling aja 30 derajat. Iya. Kalau misalkan segini masih sakit, tambah lagi bantalnya 2. Tergantung dari bantalnya. Kalau kurang diganjel 2 bantal. Okay. Kalau misalkan nyaman segini ya udah selesai segini aja. Itu. Pada intinya lebih tinggi dari jantung, agar lebih tinggi lebih bagus. Cuman kan kalau lebih tinggi nggak nyaman buat tidur. Iya. Itu. Sementara kalau untuk tidur mah seperti ini aja. Tapi kalau nggak tidur bisa diganjilnya lebih tinggi. Kalau bisa diangkat ke tembok itu lebih cepat, lebih enak, lebih nyaman. Itu ya. Ini terkait dengan penanganan cedera olahraga. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan penanganan cedera olahraga. Dan terima kasih yang sudah menonton. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang sudah mensupport, yang mendukung channel saya. Semoga buat kalian yang kena cedera bisa ambil pelajaran atau teori dari sini, informasi dari sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.